Jemaat Tuhan yang dikasihi warga kerajaan, apakah Anda sukacita pagi hari ini? Yang sukacita lambaikan tangan dan beri tepuk tangan bagi Allah kita dulu. Pagi hari ini saya percaya bahwa ini adalah tanggal yang paling luar biasa karena kita membuka hari tanggal pertama tanggal 1 November itu di rumah Tuhan. Dan saya tahu bahwa orang yang hatinya haus, rindu, lapar, memuji, menyembah Tuhan, dia adalah pribadi yang dicari Tuhan, yaitu saudara dan saya. Setuju? Katakan amin. Karena itu mari pagi ini persiapkan hati saudara. Terlebih lagi di bulan ini kita punya tema yang dahsyat yang berbicara tentang bagaimana Tuhan memperlengkapi saudara, Tuhan mengembangkan saudara, Dia mendevelop kita, Dia bikin supaya saudara dan saya dahsyat untuk melihat rencananya yang luar biasa. Oleh karena itu sebelum kita masuk lebih dalam dengan apa yang akan saya sampaikan untuk saudara pagi ini, mari tundukkan kepalamu dan kita berdoa. Bapa, kami tahu Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Dalam setiap musim hidup kami, tanggal berganti, bulan berganti, minggu berganti, bahkan tahun boleh berganti, tapi kasih setia Tuhan tidak pernah berubah atas saya dan atas semua jemaat-Mu. Oleh karena itu di pagi hari ini kami datang kepadamu. Kami berkata, Tuhan, tuntun terus kami, bawa terus kami dalam semua kebenaran-Mu, dalam seluruh kebenaran-Mu, sehingga kami makin menjadi lengkap, kami makin menjadi sempurna, kami makin menjadi serupa seperti gambar-Mu sendiri. Oleh karena itu di pagi hari ini mari urapan-Mu turun dikala kami membuka telinga kami, membuka hati kami untuk mendengar firman Tuhan. Satu hal yang kami percaya, Tuhan lagi memperlengkapi, Tuhan lagi mengembangkan kami, seluruh potensi-Mu yang ketaruh dalam kami menjadi makin dahsyat sehingga nama Tuhan dipermuliakan lewat kami semua. Terima kasih Bapak, berbicaralah kepada kami sebab kami siap untuk diberkati, kami siap untuk mendengar suara-Mu di pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Shalom sekali lagi Bapak Ibu sekalian. Saya tahu bahwa kita adalah orang yang paling bahagia. Kenapa saya bilang kita paling bahagia? Karena kita punya Allah yang terkenal sebagai Allah yang suka untuk membuat saudara dan saya berkembang. Setuju? Katakan amin. Allah kita Allah yang punya sifat yang kesukaannya itu buat saudara dan saya berkembang. Dia buat saudara dan saya maju. Dia buat saudara dan saya meningkat, bahkan menguasai segala sesuatu, supaya di situ kita bisa lihat bahwa sesungguhnya Allah itu benar-benar Allah yang dahsyat untuk saudara dan saya. Oleh karena sifat Allah yang luar biasa ini, dengar baik saudara, maka setiap kita, baik saudara ataupun saya, kita punya kans, kita punya kesempatan, chance yang sama untuk menjadi besar dan berpengaruh. Karena saudara dan saya dikembangkan oleh Tuhan. Setuju? Katakan amin. Kita punya kans yang sama, punya peluang chance yang sama untuk saudara mengalami yang namanya Tuhan memperbesar saudara. Kapasitasmu dibikin dahsyat lagi. Bahkan engkau menjadi orang yang berpengaruh di tempat di mana Tuhan tempatkan saudara. Setuju? Katakan amin. Saya mulai akan berkata tentang, kalau kita perhatikan dalam kitab Kejadian, tetap saudara temukan ada Adam di sana, di mana Tuhan tempatkan Adam di Taman Eden. Dan ketika Tuhan tempatkan Adam di Taman Eden, Tuhan memberikan kepada dia tugas. Dan tugas ini dahsyat saudara. Coba perhatikan Kejadian 2 ayat 15. Alkitab berkata, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk, perhatikan, mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi kalau kita lihat bahwa ketika Adam ditaruh di Taman Eden, Tuhan memberikan kepada dia sebuah mandat atau tugas, yaitu untuk mengusahakan taman itu dan memeliharanya. Kalau kita lihat dua kata ini, yaitu mengusahakan dan memelihara, maka kita akan melihat bahwa sesungguhnya Tuhan sementara mengharapkan Adam itu mengembangkan potensi yang ada di dalam dia, kekuatan dominion yang ada padanya itu untuk mengusahakan semuanya dan memelihara. Setuju? Katakan amin. Kalau ada kata mengusahakan, berarti ada goal yang ingin dicapai. Setuju? Katakan amin. Kalau ada kata mengusahakan, memelihara, artinya ada Tuhan ingin keberlangsungan,
kan ada pemeliharaan. Oleh karena itu dengar baik, bagi Adam yang menerima mandat itu, dia mesti membuktikan kepada Tuhan bahwa dia mampu dan sanggup. Nah, bagaimana untuk supaya bisa tunjukkan dia mampu dan sanggup? Dia mesti mengembangkan semua yang Tuhan taruh dalam dia untuk membuktikan bahwa dia adalah orang yang bertanggung jawab atas mandat yang Tuhan berikan kepadanya. Itu Adam, saudara. Nah, kalau kita bicara tentang developing atau mengembangkan, maka ini adalah sebuah tindakan atau usaha agar saudara berubah menjadi lebih besar, berubah menjadi lebih maju, berubah menjadi lebih berhasil, berubah menjadi lebih berkarya, lebih kuat, lebih kaya, dan lain sebagainya. Jadi yang dimaksudkan dengan developing atau mengembangkan itu adalah tindakan atau usaha supaya makin menjadi besar, makin maju, makin berhasil, makin berkarya, makin kuat, bahkan bertambah-tambah kaya dari sehari ke sehari. Siapa itu? Saudara dan saya, umat yang dicintai Tuhan, warga kerajaan Allah. Karena itu tepuk tanganlah bagi Allah kita pagi hari ini, bersukacitalah karena Tuhan sementara menaruh sebuah impian di depan sana bahwa orang-orang yang mencintai Dia, orang-orang yang mengasihi Dia itu pasti akan menjadi lebih besar, pasti akan menjadi lebih maju, pasti akan menjadi lebih berhasil, pasti akan lebih berkarya, bahkan lebih kuat dan lebih kaya. Oleh karena itu, lihat, itu tujuan yang luar biasa. Oke, kita mesti lihat apa kata firman Tuhan dalam Yesaya pasal 27 ayat yang ke-6. Yesaya 27 ayat yang ke-6, Alkitab bilang begini, pada hari-hari yang akan datang, Yakub akan berakar, Israel akan berkembang dan bertunas, dan memenuhi muka bumi dengan hasilnya. Perhatikan sekali lagi, pada hari-hari yang akan datang Yakub akan berakar, Israel akan berkembang dan bertunas, memenuhi muka bumi dengan hasilnya. Kalau kita lihat ini Tuhan bicara kepada bangsa Israel lewat Nabi Yesaya. Dia bilang bahwa Yakub akan berakar. Saya garis bawah Yakub akan berakar. Siapa sih Yakub sebenarnya? Yakub adalah nenek moyang daripada bangsa Israel. Tentunya saudara tahu itu. Selain daripada dia nenek moyang bangsa Israel, ketika Israel itu ditekan sama Mesir, kemudian mereka berseru-seru kepada Tuhan. Apa yang terjadi, saudara? Alkitab mencatat di dalam Keluaran bahwa ketika Israel berseru kepada Tuhan, Tuhan menilik mereka dan Tuhan mengingat doa perjanjiannya yang dia buat dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi Yakub adalah salah satu tokoh atau salah satu nenek moyang Israel di mana Allah ikat janji dengan orang tersebut. Nah, Alkitab bilang orang yang punya ikat janji dengan Tuhan, dia akan berakar. Katakan dengan saya, berakar. Apa artinya berakar? Berakar itu artinya dia membuat kokoh hidupnya. Dia memiliki sebuah pegangan yang kuat untuk mengharapkan sebuah pertumbuhan di dalam hidup ini. Nah, Alkitab bilang bahwa Yakub berakar. Saya coba tarik saudara melihat Mazmur pasal 1. Alkitab berkata, orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dia seperti pohon yang tertanam dan berakar di tepi mata air, sehingga pohon itu menjadi kuat, daunnya tidak layu, dia menghasilkan buah pada musimnya. Bahkan Alkitab bilang selanjutnya, apa yang dikerjakan orang tersebut akan menjadi berhasil. Jadi kalau kita lihat, dia bilang Yakub berakar, ini bicara tentang orang yang pegang janji Tuhan. Saya percaya saudara pegang janji Tuhan dan engkau berakar di dalam Tuhan. Kemudian yang kedua, Israel akan berkembang dan bertunas. Yang berkembang dan bertunas adalah orang yang lahir daripada kuasa perjanjian. Setuju, katakan amin. Keturunan bangsa Israel adalah keturunan yang lahir karena Tuhan berjanji kepada nenek moyang mereka. Dan kita lihat bahwa orang yang lahir dari karena janji Tuhan, dia akan berkembang dan bertunas, hasilnya akan memenuhi muka bumi, saudara.
Luar biasa, Yesaya 27 ini merupakan sebuah nubuatan tentang orang-orang yang pegang janji Tuhan. Oleh karena itu pagi ini saya mau bilang, jangan pegang yang lain-lain, kamu mesti pegang janji Tuhan. Jangan pegang perkataan manusia, tapi pegang perkataan Tuhan dan janji Tuhan. Sebab Tuhan mengingat kepada mereka yang pegang janji Tuhan, berakal. Dan orang yang keluar daripada keturunan orang yang pegang janji Tuhan, Alkitab berkata dia akan memenuhi bumi, dia akan berkembang dan bertunas. Satu ayat lagi saudara perhatikan, Yesaya pasal 54 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghemat, janganlah pancangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patokmu. Ayat 3 dari Yesaya 54, sebab engkau akan mengembang ke kanan, engkau akan mengembang ke kiri, keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota sunyi. Jika kita perhatikan Yesaya 54, ini berbicara tentang bagaimana Tuhan, bagaimana hati Tuhan merindukan orang-orang yang dia cintai itu tidak terus menjadi kecil, tidak terus ditekan, tidak terus kalah, tidak terus menjadi orang yang sedih. Tetapi Alkitab bilang ini waktunya engkau mesti lapangkan tempat kemahmu. Setuju, katakan amin. Engkau mesti bentangkan tenda kediamanmu. Ini bicara tentang tempat di mana Allah tunggal, tempat di mana saudara berada, dan tempat itu menjadi tempat yang sangat-sangat amat Tuhan rindukan. Bahkan dia bilang engkau pasti akan mengembang ke kanan dan juga ke kiri. Alkitab berkata keturunanmu akan memperoleh bangsa-bangsa dan engkau akan mendiami kota-kota sunyi. Ini berbicara tentang ekspansi. Ini berbicara tentang Tuhan membuat saudara menjadi lebar, menjadi besar, menjadi kuat, menjadi dahsyat. Nah, tidak ada yang bisa mengandingi Tuhan. Dua ayat ini menjadi dasar untuk kita mau bicara tentang bagaimana secara Tuhan mendevelop kita, bagaimana secara Tuhan memperlengkapi kita, Tuhan mengembangkan semua yang ada pada kita. Kalau bicara tentang Tuhan mengembangkan atau mengembangkan dengan cara mentoring, kemudian pemuritan dan lain sebagainya, tetapi mesti dimulai dengan hati yang siap untuk melakukan itu. Setuju, katakan amin. Oleh karena itu saya bilang begini, tujuan dari pengembangan dalam hidup orang percaya ada beberapa tujuan. Yang pertama, ketika saudara dikembangkan sama Tuhan, maka tujuan pertama adalah membuktikan bahwa Allah saudara dan saya adalah Allah yang sanggup. Setuju, katakan amin. Allah kita adalah Allah yang tidak kehabisan cara untuk mengupgrade saudara. Allah kita bukan Allah yang kekurangan metode untuk membuat saudara maju, jadi besar, jadi bertambah-tambah dan lain sebagainya. Dia Allah yang ahli untuk itu. Oleh karena itu, kenapa Tuhan mesti mendevelop saudara? Mengapa Tuhan mesti mengembangkan kita? Karena Tuhan ingin buktikan bahwa Dia adalah Allah yang sanggup. Kemudian yang kedua, untuk membuktikan juga bahwa dalam diri saudara dan saya itu ada potensi Allah untuk kamu berkembang. Ada potensi Allah dalam saudara, ada potensi Allah dalam saya untuk mulai berkembang. Setuju, katakan amin. Kemudian poin yang ketiga adalah untuk menjadikan kamu makmur dan berhasil. Berapa banyak mau makmur? Berapa banyak mau berhasil? Tepuk tangan bagi Allah kita. Umat akan menjadi makmur ketika dia dikembangkan sama Tuhan. Ketika dia di-upgrade sama Tuhan. Kamu pasti makmur. Kamu pasti berhasil. Kemudian juga, apa yang menjadi tujuan Tuhan? Dia menggunakan apa yang telah dia kerjakan bagimu. Dia membuat engkau berhasil, dia membuat engkau berkembang untuk memperluas kerajaannya di muka bumi. Jadi ada 4 tujuan. Apa yang membuat Tuhan tertarik untuk membuat kamu jadi besar, membuat kamu lebih maju, membuat kamu bertambah-tambah dalam segala sesuatu. Sebab Tuhan ingin untuk supaya kamu menjadi berkat bagi yang lain.
engkau menjadi berkat bagi orang lain. Tepuk tangan dulu bagi Allah kita. Oleh karena itu ada hal-hal yang tentu akan membuat orang itu berkembang dengan maksimal. Yang pertama yang saya mau bilang, kalau orang itu mau supaya dikembangkan pribadinya, maka dia mesti menjadi orang yang dekat pada sumber, yaitu dekat pada Allah. Andalkan Tuhan sebagai sumber yang sanggup membuat saudara dan saya menjadi berkembang. Tidak ada tangan manusia yang bisa bikin kamu berkembang. Tidak ada kekuatan siapapun yang bisa mendorong kamu menjadi lebih besar lagi. Tetapi ada satu tangan yang bisa, yaitu tangan Tuhan semata-mata. Hanya tangan Tuhan yang sanggup. Oleh karena itu, hal yang membuat seorang akan berkembang dengan maksimal adalah ketika orang itu mengandalkan Tuhan sebagai sumber kekuatan. Setuju, katakan amin. Sebab Tuhanlah yang sanggup membuat kamu, membuat saya berkembang dengan maksimal. Kemudian yang kedua, lihat ke dalam. Kenali potensi apa yang ada padamu. Kadang-kadang kita minta Tuhan, kembangkan saya Tuhan, buat saya maju Tuhan. Tetapi mana potensimu? Apa yang ada di dalam dirimu yang mau Tuhan kembangkan? Ini mesti kamu sadar, kamu kenali benar-benar, kenali dengan persis potensi apa yang ada di dalam diri saudara. Kemudian setelah kamu tahu itu, kamu mulai bergerak bersama tujuan ilahi. Jangan ada agenda dan tujuan yang lain selain daripada tujuan Allah yang mesti menjadi kompas yang menuntun kamu ke sana. Kemudian yang paling penting adalah tidak boleh khawatir, namun kamu harus percaya bahwa Tuhan kita sanggup. Setuju, katakan amin. Kamu tidak boleh khawatir, tapi kamu mesti percaya bahwa Allahmu adalah Allah yang dahsyat, Allah yang sanggup. Kekasih Tuhan sekalian, bila kita belajar tentang developing atau mengembangkan, maka saya akan bawa saudara untuk pagi ini kita bersama-sama belajar tentang bagaimana Tuhan mengembangkan Ruth dari perempuan kafir, janda yang ditinggalkan mati sama suami, tapi pada akhirnya kita lihat perjalanan Ruth, dia menjadi seorang perempuan yang namanya tercatat dalam Alkitab, judul nama Alkitab, kemudian dari keturunannya itu mendatangkan juru selamat. Ini sesuatu yang luar biasa. Oleh karena itu saya ingin saudara lihat bahwa apa sih yang menjadi keunggulan Ruth sehingga dia dari seorang perempuan kafir, janda yang ditinggal mati suami, tapi dalam perjalanan selanjutnya dia menjadi orang yang dikembangkan secara luar biasa sampai bisa melahirkan juru selamat. Nah, kita mulai satu-satu di pagi hari ini. Saya mau bilang begini, kitab Ruth itu adalah buku yang sangat istimewa di dalam Alkitab. Kenapa dia sangat istimewa? Pertama, karena begini, hanya ada 2 nama perempuan yang ditulis di dalam Alkitab sebagai judul kitab, yaitu Ruth dan Esther. Kemudian yang kedua, buku Ruth ini adalah menceritakan tentang Ruth yang adalah seorang Moab. Kalau saudara mendengar kata Moab dalam cerita Ruth, kita harus ingat kalau ini Moab itu adalah bangsa kafir. Bangsa yang dilahirkan karena perkawinan incest. Saudara mesti ingat itu. Dan Alkitab bilang Moab menjadi bangsa kafir dan bukan bangsa pilihan Tuhan. Dengan kata lain, ini Moab itu bukan sesuatu kata yang baik di dalam cerita Alkitab atau dalam cerita Ruth. Namun dari keburukan seperti itu, Tuhan bisa ubah menjadi sesuatu yang baik di depan sana. Tuhan bisa kembangkan dari yang tidak layak, yang kafir, yang hidupnya itu sebenarnya harus mengalami murka Tuhan. Tapi justru pada akhirnya Ruth mengalami pemulihan secara luar biasa. Nah, oleh karena itu
Buku Rut ini menceritakan kisah tentang bukan cuma satu janda tapi dua janda, saudara, yaitu ada Naomi yang juga sudah mati, ditinggal mati sama suaminya. Kemudian ada juga Ruth yang ditinggal mati sama suaminya. Jadi satu janda yang tua, satu janda yang muda. Tapi dua orang ini punya cerita yang sangat-sangat menarik untuk kita periksa di pagi hari ini. Nah, kita Ruth ini tidak hanya menceritakan tentang enaknya hidupnya Ruth dan lain sebagainya, tetapi hari ini mari kita belajar dari Ruth, biar kita boleh memiliki kesempatan atau sadar bahwa siapapun juga kamu, kita punya kans yang sama, kita punya chance yang sama, kesempatan yang sama untuk kamu mengalami promosi yang datang dari Tuhan, atau kamu mengalami satu yang disebut developer tadi, developing. Tuhan akan mengembangkan kamu makin jadi besar, makin luar biasa bersama dengan Tuhan. Oke, saya mulai dengan membawa saudara untuk melihat bahwa Ruth ketika dia pulang kembali ke Bethlehem, atau zaman Ruth, begitulah kita omong, ini zaman yang tentu penuh dengan hal-hal yang mengejutkan. Karena kalau kita baca di dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang paling terakhir, Alkitab berkata bahwa zaman itu tidak ada raja. Jadi orang-orang itu hidup seperti kesukaannya sendiri atau kemauannya. Tidak ada hukum yang mengaturnya. Artinya bahwa keadaan bangsa Israel hari itu dalam keadaan yang cukup parah. Oleh karena itu, Bapak Ibu, Rut pasal 1 ayat yang pertama dikatakan di situ bahwa Rut hidup di zaman hakim-hakim, dan zaman itu adalah benar-benar waktu yang gelap dalam sejarah Israel, di mana kejahatan merajalela. Karena orang-orang melakukan apa yang dipandang baik di matanya, sehingga tidak ada hukum yang mengaturnya. Nah, kemudian ada siklus kejahatan yang berkelanjutan yang dilakukan oleh umat Tuhan. Bangsa Israel berdosa, kemudian Tuhan mengutus musuh dan menghancurkan mereka. Kemudian mereka sadar, mereka bertobat, hidup damai aman beberapa saat, kemudian jatuh lagi, berdosa lagi dengan Tuhan. Begitu terus kehidupan orang-orang Israel, sehingga Tuhan munculkan banyak hakim-hakim. Ketika salah satu hakim datang dan dia menegakkan nama Tuhan, keadaan jadi aman. Tapi beberapa saat kemudian Israel memberontak lagi, jatuh lagi seperti itu. Nah, pada zaman itu Israel karena tidak memiliki raja. Nah, apakah saudara dan saya melihat bahwa kehidupan kita hari-hari ini itu tidak berbeda jauh dengan zaman di mana Rut hidup? Nah, pesan Tuhan melalui kitab Rut pada hari ini adalah suatu kabar baik bagi kita. Kenapa saya bilang kabar baik? Karena sekalipun kejahatan dan dosa itu terjadi di mana-mana, saya ingin memberitahukan kepada saudara bahwa Tuhan kita hidup dan Dia masih aktif bekerja hingga hari ini. Katakan amin. Tuhan masih bekerja hingga hari ini di dalam hidup saya, di dalam hidup saudara, juga di dalam gereja Tuhan, untuk membuktikan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan saudara. Kan ada begitu banyak kejahatan di sekitar kita. Namun mari kita belajar satu persatu, apa yang membuat Rut menjadi tangguh dan kuat untuk menghadapi setiap keadaan. Yang pertama saya mau bilang begini, Rut memiliki keberanian untuk mempercayai Tuhan. Ini merupakan poin pertama, kunci utama bagi saudara dan saya. Belajar dari Rut, yaitu dia memiliki keberanian untuk mempercayai Tuhan sebagai pribadi yang sanggup mengubah kehidupannya.
Beranikah saudara mempercayai Tuhan sebagai Allah yang sanggup berubah masa depanmu, yang akan membuat kamu yang kecil hari ini menjadi besar, yang membuat kamu hari ini belum maju menjadi lebih maju lagi, membuat kita yang mungkin kurang dalam segala hal Tuhan akan beri kita menjadi berlimpah-limpah. Itu Allah kita. Dan cara yang dibuat oleh Ruth adalah dia berani untuk mempercayai Tuhan yang dipercayai oleh Naomi. Saudara mungkin bertanya kepada saya, apa yang begitu hebat dari Ruth sehingga namanya ditulis di dalam satu buku di dalam Alkitab. Padahal dia berasal dari orang kafir, dia bukan orang Israel, dia juga bukan umat pilihan. Bukankah Ruth hanya seorang janda miskin yang mengambil kesempatan dan menikahi seorang bangsawan yang kaya raya yang namanya Boaz itu? Tetapi kalau kita perhatikan baik-baik, Ruth itu bisa menjadi pribadi yang secara radikal mengambil keputusan untuk mempercayai Tuhan. Itu karena dia hidup serumah, dia hidup seatap dengan seorang perempuan Ibrani yang bernama Naomi. Oleh karena itu, mari kita perhatikan selanjutnya bahwa kisah Ruth ini penuh dengan bukti-bukti betapa Allah itu adalah Allah yang memelihara umatnya. Saudara, kalau kita baca pasal 1 dari kitab Ruth, maka kita akan temukan terjadi kelaparan di Efrata, Bethlehem, dan Elimelek pindah ke Moab. Dan disinilah Naomi bertemu dengan Ruth. Kalau kita baca di dalam cerita Alkitab itu, kemudian suami dan 2 orang daripada anak Naomi pun meninggal dunia. Tidak ada lagi kelaparan di Efrata, Bethlehem. Kemudian dia dengar kabar bahwa tidak ada lagi kelaparan, dan dia mengajak anak-anak mantunya pulang. Naomi mengajarkan bahwa aku akan pulang ke Bethlehem sebab aku mendengar Tuhan sudah memulihkan negeri kami. Dan hari itu, coba saudara perhatikan bahwa Ruth berkata kepada Naomi bahwa aku akan mengikuti engkau kemanapun engkau pergi. Ketika mereka sudah berjalan sekian lama, sekian jarak jauhnya, kemudian Naomi berkata kepada 2 mantunya, kalian masih muda, kalian masih punya kesempatan bisa menikah. Pulanglah ke bangsamu, pulanglah kepada Allahmu, supaya engkau bisa hidup bebas di sana. Dia bilang, kalaupun hari ini aku bisa melahirkan anak bagi seorang anak laki-laki bagimu, tidak akan mungkin kamu bisa menunggu itu. Kemudian Alkitab bilang, Orpa mencium Naomi. Dan setelah itu, Orpa kembali untuk ada di bangsanya. Tapi berbeda dengan Ruth membuat sebuah keputusan untuk mengikuti Naomi kemanapun Naomi pergi. Hari-hari ini, kalau engkau mau dibikin besar sama Tuhan, miliki komitmen yang teguh untuk mempercayai Allah. Sekalipun kamu belum mengerti apa yang akan terjadi di sana, sekalipun kamu belum tahu apa yang akan terjadi di sana, tapi keputusan untuk mempercayai Allah dengan hati yang sungguh itu akan menjadi pintu masuk untuk Allah lakukan sesuatu bagi saudara dan bagi saya. Sekali lagi dengar baik, bagi orang yang berani mengambil keputusan usaha radikal untuk mempercayai Allah, sekalipun belum mengerti apa yang akan terjadi di depan sana, dengar baik, Allah mencari orang-orang yang seperti ini. Dan saya tahu itu adalah saudara. Kemudian yang kedua, selain daripada dia berani mempercayai Allah, Ruth pun memiliki keberanian untuk membuat keputusan yang sangat-sangat penting dan besar di dalam hidupnya. Penting dan besar di dalam hidupnya. Memiliki keberanian untuk membuat keputusan sulit yang besar dan penting di dalam hidup. Nah, ini yang luar biasa. Keputusan Ruth untuk kembali dengan Naomi adalah sebuah komitmen yang radikal menurut saya. Sebab dia punya pilihan.
pulang ke bangsanya, menikah dengan bangsa Moab, kemudian punya suami yang lain dan punya anak dan lain sebagainya. Itu adalah pilihan yang paling gampang. Tetapi mengikuti Naomi yang tanpa kepastian, dengar baik, mengikuti Naomi yang juga adalah seorang janda. Dan saudara mesti ingat bahwa status janda untuk orang-orang ini tentu tidak mudah, sebab mereka yang janda itu kehilangan berbagai-bagai hak mereka. Dan ini tentu dua janda yang pulang ini tidak main-main, tidak ada kepastian, tidak ada pegangan, tidak ada hal yang bisa menjadi harapan bagi Ruth selain dia mendengar kabar bahwa Tuhan pulihkan negeri kami. Tapi dia berani bikin keputusan yang radikal untuk berjalan mengikuti orang yang dia tahu itu bisa menjadi contoh dalam hidup ini. Nah, memiliki keberanian untuk membuat keputusan yang sulit dalam hidup ini, tentu ini adalah hal yang tidak mudah. Rut pasal 1 ayat 14, Alkitab bilang begini, menangis pulalah mereka dengan suara keras, lalu Orpa mencium mertuanya itu, minta diri. Tetapi Rut tetap berpaut padanya. Ini ayat yang paling dahsyat. Rut tetap berpaut padanya. Padanya itu siapa? Pada Naomi, saudara. Kenapa dia punya hati begitu berpaut pada Naomi? Padahal Naomi itu kelihatan biasa. Seorang janda tua, udah ditinggal mati suami. Tetapi dia tetap menjadi orang yang dipilih sama Rut untuk berjalan bersama-sama. Mungkin hari ini kita bicara tentang mentoring, kita bicara tentang orang yang mau dimuridkan atau apapun itu. Terkadang kan dalam hati kita ingin pilih orang yang paling wow, paling oke, paling dahsyat, paling luar biasa untuk kita mau ngikutin orang itu menjadi guru kita. Tapi mari kita belajar sebentar dari Naomi dan Rut. Naomi cuma seorang perempuan biasa, saudara. Dia cuma wanita yang ditinggalkan suami. Tetapi saya melihat bahwa Rut punya pandangan yang berbeda kepada Naomi. Kenapa dia punya pandangan yang berbeda? Karena dia tahu bahwa di dalam diri Naomi itu ada Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, yang membuat dia bisa bertahan dari Bethlehem ke Moab, kemudian ditinggalin suami, mungkin dia jatuh miskin dan lain sebagainya, pulang lagi ke negerinya. Tetapi dia masih tetap kuat untuk mempercayai Allahnya tanpa ragu. Itu yang membuat Rut sangat tertarik untuk mempelajari sesuatu dari Naomi. Hari ini saya berpikir bahwa karena kita bicara tentang developing, kita bicara tentang mentoring, dan kita juga bicara tentang bagaimana fathering dan lain sebagainya. Tetapi yang paling dahsyat, kita melihat bahwa Naomi memberikan sebuah keteladanan yang membuat Rut tertarik untuk meninggalkan Allahnya, meninggalkan negerinya, meninggalkan orang tuanya, meninggalkan Moab. Kemudian dia berjalan dengan Rut yang tanpa mengerti mau dibawa kemana ini hidup. Tapi bagi Naomi, hidup ini adalah Tuhan. Dan bagi Rut, mengikuti pribadi yang benar-benar menjadikan Allah itu Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perhatikan selanjutnya. Naomi percaya bahwa Allah adalah Allah yang memulihkan. Ini yang dibagikan kepada Rut. Dia berkata, Rut, Allahku sudah memulihkan negeriku yang dulu aku tinggalkan. Oleh karena itu sekarang saya mau pulang kembali ke sana, supaya saya bisa melihat Tuhan lagi, saya bisa menyembah Tuhan lagi, saya bisa berdoa lagi, saya bisa melakukan banyak hal di sana. Oleh karena itu saya mau bilang begini, bagi Rut, saudara, keputusan untuk mengikuti Naomi ini berarti dia juga harus yang pertama meninggalkan keluarga dan negerinya,
Hidup sebagai seorang janda miskin tanpa seorang anak, tidak memiliki keturunan, berarti tidak ada harapan hidup. Kemudian juga dia pindah ke negeri asing, ikut mama mertuanya dengan adat istiadat yang berbeda, bahasa yang berbeda, budaya yang berbeda, dan lain-lain sebagainya. Bahkan lebih daripada itu, saudara, Ruth berkomitmen seumur hidup tetap setia kepada Naomi. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita belajar dari Ruth dan Naomi, Naomi menjadi mentor yang sangat dahsyat untuk Ruth. Kemudian Naomi juga, sekalipun dia seorang perempuan, tetapi dia menjadi mothering yang luar biasa untuk Ruth. Oleh karena itu, kalau kita melihat bahwa Naomi yang kelihatan sederhana, Naomi yang adalah seorang janda, Naomi yang kelihatannya dulu gagal karena mengikuti suaminya ke Moab, tetapi sekarang dia pulang dengan sebuah harapan, sebab dia tahu bahwa Tuhan memulihkan dia. Nah, sebagai orang yang dipercayakan Tuhan untuk membawa orang lain ke dalam kebenaran, maka kamu mesti punya percaya yang kuat bahwa Tuhan pasti memulihkan, Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti buka jalan, Tuhan pasti melakukan yang terbaik. Itu yang menjadi bagian penting bagi Ruth mau mengikuti Naomi, sebab Naomi merupakan perempuan yang kuat di dalam Tuhan. Kemudian Ruth sebagai seorang mantu, Ruth sebagai seorang perempuan yang juga sudah mati ditinggalin suami, dia punya sebuah komitmen yang sangat kuat. Kita lihat tadi ada dua hal yang dilakukan oleh Ruth, yaitu dia berani untuk mempercayai Tuhan yang dipercayai oleh suaminya atau oleh ibu mertuanya Naomi. Kemudian juga dia berani mengambil keputusan yang radikal dalam perjalanan hidup yang begitu dahsyat. Kenapa ini bisa dia lakukan? Sebab dia tahu Allah yang disembah oleh Naomi itu adalah Allah yang bisa mengubah, Allah yang bisa mengembangkan, Allah yang bisa membuat dia menjadi lebih daripada ketika dia ada di Moab. Oleh karena itu dia berjalan, dia bertindak, dia lakukan sesuatu supaya dia bisa melihat Tuhan. Pada saat ini mungkin semua kelihatan buruk. Pada saat ini apa yang dilihat oleh Ruth seperti tidak ada harapan sama sekali. Tetapi kalau kita perhatikan di Ruth pasal 1, bukankah cerita di dalam kitab Ruth ini dimulai dengan kelaparan? Tetapi nanti kita lihat akan berakhir dengan penuaian, dengan panen yang luar biasa. Oleh karena itu, kalau kita perhatikan di Rut pasal 1 ayat 22 berkata begini. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut perempuan Moab itu, menantunya, yang turut pulang dari daerah Moab. Dan sampailah mereka di Bethlehem pada permulaan musim menuai jelai. Demikian Naomi pulang bersama dengan Rut. Alkitab bilang perempuan Moab menantunya itu yang ikut turut pulang dari negeri Moab. Dan ketika mereka sampai di Bethlehem, musim menuai jelai sudah datang. Saudara, perhatikan di firman Tuhan pagi hari ini, bahwa bukankah Allah kita Allah yang mampu untuk mengembangkan saudara dari kehidupan yang sia-sia, dari kehidupan yang tidak berarti, menjadi kehidupan yang sangat amat diberkati Tuhan. Tadi Yesaya 54 berkata bahwa engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Kata akan itu berarti nanti, belum sekarang. Itu yang lagi Rut alami. Dia akan mengembang ke kanan dan ke kiri, tapi belum nyata. Nanti dia berpengharapan bahwa satu hari dia akan berkembang ke kanan dan ke kiri. Bahkan kalau kita lihat Yesaya pasal 27, dia katakan bahwa keturunan Israel akan berkembang dan bertunas. Semua selalu pakai kata akan. Artinya nanti, sekarang belum. Itu yang dialami oleh Rut. Tetapi Rut tidak putus asa. Rut tidak berhenti berharap. Dia terus mengikuti Naomi. Dia ikutin apa yang Naomi suruh. Dia ikutin apa yang Naomi perintahkan kepadanya. Sampai satu hari, saudara melihat dia bertemu dengan Boaz, yang mengambil dia menjadi istri. Seorang pengusaha kaya raya mengambil Rut menjadi istrinya. Saya percaya seperti itulah cara Tuhan
memulihkan keadaan orang, mengembangkan saudara, membuat saudara punya potensi itu keluar karena ada orang-orang hebat yang berjalan bersama dengan saudara. Pastikan di pagi hari ini engkau berjalan bersama dengan Tuhan, sehingga dia Tuhan yang memulihkan masa depanmu. Sekiranya firman Tuhan pagi hari ini memberkati saudara, menguatkan saudara, memulihkan keadaan saudara, mempersiapkan dirimu untuk mengalami develop dari Tuhan, mengalami perkembangan yang Tuhan ingin lakukan sehari demi sehari bagi saudara, sampai tujuan Tuhan itu menjadi nyata dalam saudara, di dalam saya. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini saudara, kekasih Tuhan, jemaat Tuhan, persiapkan diri saudara juga untuk kita sama-sama akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Persiapkan anggurmu, persiapkan rotimu, untuk supaya kita bersama-sama makan perjamuan pagi hari ini. Saya percaya bahwa tubuh dan darah Yesus Kristus Tuhan yang dipecah-pecahkan bagi kita itu menjadi sesuatu yang sangat kuat di dalam hidup, bahwa sekalipun dosa kita merah seperti karbis, Tuhan akan putihkan seperti salju. Merah seperti kesumba diputihkan seperti bulu domba. Dan pagi ini persiapkan itu dan mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, pagi hari ini hati kami siap untuk bersekutu dengan tubuh dan darah. Setelah kami mendengar firman Tuhan, setelah kami merenungkan firman Tuhan ini, kami percaya bahwa selalu ada harapan bagi orang-orang yang berani mengambil keputusan radikal untuk percaya kepada-Mu. Selalu ada terobosan bagi kami yang berani mengambil keputusan penting dalam hidup ini, sekalipun kami belum mengerti apa yang akan terjadi di depan sana. Yang kami tahu bahwa Allah yang menuntun kami, Allah yang membimbing kami seperti yang dilakukan oleh Ruth. Dan aku percaya umat-Mu akan menjadi umat yang kuat. Sebab itu ketika kami bersekutu dengan tubuh dan darah, ada kekuatan yang kami terima, ada kuasa yang kami terima, ada pengurapan yang kami terima, yang membuat kami kuat berjalan lagi bersama dengan Tuhan. Terima kasih untuk malam hari ini Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Sekiranya Engkau memberkati kami, sekiranya Engkau menolong kami dalam semua hal. Dan aku melepaskan berkat atas umat Tuhan, biar sepanjang bulan November ini menjadi bulan di mana mereka melihat campur tangan Tuhan, baik di usaha, di pekerjaan, di bisnis, di semua yang dikelola dengan tangan umat-Mu. Tuhan jadikan itu berhasil. Dan sekarang umat Tuhan, mari buka tangan-Mu. Bersama-sama kita lihat, pandang wajah Tuhan, dan arahkan hatimu kepada Dia sambil menerima berkat yang datang pagi ini. Anugerah dan kasih serta sayang yang berasal dari Bapa di sorga, penyertaan oleh kuat kuasa Yesus Kristus Tuhan, akan persekutuan di dalam Roh Kudus, akan tinggal tetap menyertai, menolong dan membimbing saudara dan saya, mulai dari pagi hari ini sampai selama-lamanya hingga hari Maranatha. Tuhan Yesus datang di awan-awan untuk menjemput engkau dan saya, para salehnya. Terimalah berkat ini hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya serta diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.